Kitab Ibrahimiyah sering juga disebut sebagai Suhuf Ibrahim, yaitu lembaran-lembaran Ibrahim adalah salah satu kitab suci yang diyakini diturunkan Allah langsung kepada Nabi Ibrahim. Kitab ini memiliki beberapa keistimewaan menurut ajaran Islam dan tradisi agama lainnya, meskipun isinya tidak secara rinci dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis. Inilah beberapa keistimewaannya. Sebelum kita lanjut dan masuk pada materi intinya, mohon dukungan Anda, tekan like, subscribe dan gambar loncengnya, ya. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazii an'ama bil iman wal Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'du, sobat Kalamullah, jumpa kembali dengan saya Mbah Yadi yang siap membagikan amalan, doa, tausiah serta kajian-kajian ilmu yang sangat bermanfaat dari berbagai sumber. Oke, sobat, langsung saja kita mulai, ya. Hari ini, saya ingin berbagi sebuah kisah yang saya ambil dari sebuah kitab kuno sejarah para nabi. Nah, kali ini, kisahnya akan saya bagikan sebagai catatan, semoga bisa bermanfaat dan menjadi suatu petunjuk yang berfaedah. Sobatku, sebenarnya Suhuf Ibrahim ini belum bisa disebut kitab, karena masih berupa lembaran-lembaran, dan tidak sempurna keberadaannya. Hal ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Suhuf Ibrahim ini dipercaya dan diyakini langsung dari Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Suhuf Ibrahim adalah wahyu langsung dari Allah yang diturunkan untuk memberikan panduan kepada Nabi Ibrahim dan umatnya tentang keimanan, kebenaran, dan kehidupan yang benar. Suhuf Ibrahim ini menekankan ajaran Tauhid keesaan Allah yang menjadi inti dari ajaran agama Samawi. Nabi Ibrahim sendiri dikenal sebagai Bapak Tauhid karena perannya dalam menegakkan ajaran keesaan Tuhan. Selain itu, isi dari Suhuf Ibrahim ini diyakini berisi prinsip-prinsip dasar syariat yang berlaku untuk umat Nabi Ibrahim, seperti keadilan, amal saleh, dan perintah menjauhi kesyirikan. Nabi Ibrahim melakukan pendekatan logis dan rasional dalam mengenalkan Tuhan kepada umatnya. Suhuf Ibrahimiyah, yang akhirnya banyak disebut sebagai kitab ini, kemungkinan besar berisi ajaran yang mendorong manusia untuk berpikir dan merenung tentang keesaan Allah melalui tanda-tanda alam. Nabi Ibrahim hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Kaumnya meyakini bahwa benda-benda tersebut adalah Tuhan-Tuhan yang memiliki kekuatan. Ibrahim, sebagai seorang nabi, menolak ajaran tersebut dan berusaha menunjukkan kepada mereka bahwa hanya Allah yang layak disembah. Kisahnya, ketika Nabi Ibrahim mendapati hati dan pikirannya bimbang, demi melihat tanda-tanda alam yang selalu silih berganti. Pertama, ketika beliau melihat bintang di langit. Falama jana alaihi lailu rokaukaban, kola hasarobi falama afala, kola lauhibu afilin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Al-An'am, ayat 76. Ibrahim berpura-pura menerima gagasan kaumnya, bahwa bintang adalah Tuhan. Namun, ketika bintang itu tenggelam hilang, dia menunjukkan bahwa benda yang hilang tidak pantas disebut sebagai Tuhan, karena Tuhan sejati tidak pernah hilang atau berubah. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, falamaro al-qamaro basigan, kola hasarobi falama afala, kola la ilem yahdini robi akunana minal qaumid dolin. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Al-An'am ayat 77. Kali ini Ibrahim berpura-pura menyebut bulan sebagai Tuhan, namun sekali lagi dia menunjukkan bahwa sesuatu yang terbenam atau hilang tidak mungkin menjadi Tuhan. Ketiga, ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, falamaro asisyamsa basigotan, kola hazarobi, haza akbaru, falama afalat, kola yakomi ini bariun mima tusrikun. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku."
ini yang lebih besar, maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Al-An'am ayat 78. Matahari yang lebih besar dari bintang dan bulan juga tidak pantas disebut sebagai Tuhan, karena matahari pun terbenam. Ibrahim menunjukkan bahwa Tuhan sejati tidak bergantung pada waktu atau keberadaan fisik. Ini wajah wajhiya lillazi fatoros samawati wal ardo, hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Lebih besar dari, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketundukan kepadanya, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Al-An'am ayat 79. Setelah merenungkan bintang, bulan, dan matahari, Ibrahim menyimpulkan bahwa pasti ada yang mencipta langit dan bumi yang layak disembah. Dialah Allah, yaitu Tuhan yang tidak bergantung pada makhluk, kekal, dan tidak pernah lenyap. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah memberikan keistimewaan kepada makhluk bernama manusia ini, sehingga mampu untuk berpikir, mampu mengolah pertanyaan dan keraguan menjadi suatu keyakinan. Sungguh luar biasa, kan? Rasa penasaran Nabi Ibrahim terjawab sudah dengan berbagai tanda-tanda alam ini. 1. Allah adalah Tuhan yang kekal. Segala ciptaan Allah, termasuk bintang, bulan, dan matahari, hanyalah tanda-tanda kebesarannya. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas manusia. 2. Pencarian kebenaran yang logis. Nabi Ibrahim menggunakan logika sederhana dan pengamatan terhadap alam untuk menyadarkan kaumnya bahwa benda-benda yang mereka sembah tidak pantas menjadi Tuhan. 3. Tauhid murni. Nabi Ibrahim menegaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah tidak membutuhkan sesuatu pun, sementara seluruh makhluk bergantung kepadanya. Alam semesta adalah bukti nyata keberadaan Allah. Melalui tanda-tanda alam seperti terbitnya matahari, pergerakan bintang, dan keindahan langit, manusia diingatkan akan kebesaran Sang Pencipta. Manusia diajak untuk bertafakur, merenung, dan menjadikan akal sebagai sarana untuk mengenal Allah, sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim. Meskipun kitab ini tidak lagi ada secara fisik, ajarannya tetap hidup melalui kitab-kitab samawi lain yang datang kemudian, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Beberapa prinsip universal dalam kitab Ibrahimiyah diwariskan kepada agama-agama samawi. Dalam hal ini, Al-Quran secara khusus menyebutkan suhuf Ibrahim sebagai salah satu wahyu terdahulu yang patut dihormati serta difahami sebagai dasar dari Tauhid. Inna hazal lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-Aqla ayat 18 ila 19. Sebagai Nabi yang dikenal dengan doa dan ibadahnya, Nabi Ibrahim juga mengajarkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesama, hablum minannas. Meskipun isi kitab Ibrahimiyah tidak diketahui secara detail karena tidak ditemukan teksnya hingga saat ini, ajaran yang diwariskannya melalui Al-Quran dan tradisi Nabi Ibrahim tetap menjadi pedoman hidup yang relevan. Kisah diturunkannya suhuf Ibrahim tidak banyak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran ataupun hadis, namun ada beberapa hal yang dapat kita pahami dari ajaran Islam dan sumber-sumber tradisional lainnya. Seperti di dalam surah An-Najm, ayat 36-37 ini. Amlem yunabak bimafi, suhufi Musa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Wa Ibrahim al-lazi wafa. Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai utusannya dan menurunkan wahyu berupa lembaran-lembaran, atau suhuf untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapaknya para nabi, yang memiliki peran penting dalam menegakkan ajaran Tauhid, keesaan Allah, dan menyeru manusia agar meninggalkan kesyirikan. Menurut riwayatnya, suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, sebagai bagian dari wahyu Allah kepada umat manusia. Wahyu ini berisi perintah, larangan, dan ajaran moral yang mendalam untuk umat manusia. Ajaran utama dalam suhuf Ibrahim adalah menyeru kepada umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, yang Maha Esa, dan meninggalkan segala bentuk penyembahan terhadap berhala atau makhluk. Dijelaskan pula di dalam suhuf Ibrahim ini, bahwa kehidupan dunia adalah sementara.
Dalam beberapa tafsir, Suhuf Ibrahim mengajarkan bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian, dan manusia harus mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim menekankan pentingnya berlaku adil kepada sesama manusia dan menjauhi sifat curang. Suhuf Ibrahim juga berisi pengingat bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Amal perbuatan akan diperhitungkan di akhirat, sehingga manusia harus selalu berbuat baik. Suhuf Ibrahim mengandung ajaran, menekankan pentingnya menjaga kesucian hati, menjauhi sifat dengki, sombong, dan segala bentuk dosa lainnya. Serta mengajarkan umat manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Dalam Suhuf Ibrahim, terdapat pula peringatan tentang hari kebangkitan, pengadilan Allah, dan balasan surga atau neraka berdasarkan amal perbuatan manusia. Luar biasanya lagi, sobatku, ajaran-ajarannya ini tetap relevan sepanjang masa, menjadi pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang berlandaskan iman dan amal saleh. Ajaran Tauhid dalam Suhuf Ibrahim berpusat pada keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang harus disembah tanpa menyekutukannya dengan apapun. Beberapa poin penting dari ajaran Tauhid dalam Suhuf Ibrahim, ini nantinya bisa sobat amalkan, agar bisa meraih barokah dan hidayahnya. 1. Keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nabi Ibrahim menyeru umatnya untuk meninggalkan berhala-berhala dan menyembah hanya Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo, hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 79. 2. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, sebagai bentuk penolakan terhadap kesyirikan, menunjukkan bahwa menyembah selain Allah adalah kesalahan besar dan dosa besar yang tak terampuni. 3. Nabi Ibrahim mengajarkan untuk bergantung hanya kepada Allah dalam segala hal, termasuk dalam meminta pertolongan dan memohon ampunan. Wa isqala Ibrahimu Rabbi innal hadzal balada aminan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku, beserta anak cucuku, daripada menyembah berhala-berhala." 4. Ketauhidan Nabi Ibrahim mencakup kepasrahannya secara total kepada Allah, seperti ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya, Ismail. Nah, sobatku kalamullah yang dirahmati Allah, dalam sesi ini, jelas sekali bahwa ajaran atau perintah pertama kali yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah Tauhid. Jika kita praktekkan di zaman sekarang, era milenial ini, ajaran Tauhid dalam kehidupan tentunya wajib sekali harus kita pahami. Pertama, mengutamakan Allah di atas segalanya. Dalam semua aspek kehidupan, seperti dalam bekerja, beribadah, ataupun mengambil keputusan penting tentu kita harus berpegang atas ridho dan rahmatnya Allah. Kedua, menghindari segala bentuk syirik modern. Dalam konteks sekarang, Tauhid mencakup menjauhkan diri dari berhala modern. Seperti materialisme, ketergantungan pada kekuatan lain selain Allah, atau penyembahan berlebihan terhadap manusia atau ideologi. Nah, inilah berhala-berhala milenium. Ketiganya, berdoa hanya kepada Allah, menjadikan doa itu sebagai sarana utama untuk berkomunikasi dengan Allah, memohon pertolongan dan bimbingan darinya. Nah, sobatku, berikutnya, saya juga akan membagikan amalan bacaan doa, ajaran Tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sobat bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, doa memohon keselamatan dari syirik. Robbi innal hadzal balada aminan wajnubni, wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Quran Surah Ibrahim, ayat 35. Kedua, doa keikhlasan dan penyerahan diri. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo, hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketundukan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Al-An'am, ayat 79. Begitulah sobat, semoga yang saya bagikan ini bisa menambah wawasan, dan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.